Ya, hal yang paling prinsip yang diminta adalah jangan ada penggusuran. Permintaan untuk pemberdayaan, dan saya secara prinsip menyetujui itu. Yang pertama, Mas Pram ini dibutuhkan seluruh rakyat Jakarta, dibutuhkan pedagang kaki lima dan UMKM se-Jakarta yang berjumlah 650.000. Jakarta harus jadi contoh dari 37 provinsi yang lain. Dan kami yakin Mas Pram akan menjadi jembatan 65,4 juta UMKM kepada Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena UMKM kita harus unggul supaya sukses menjemput puncak bonus demografi. Saya kenal Pramono Anung sudah 24 tahun, sejak 2000 bersama Gus Solahuddin Wahid, almarhum adiknya Gus Dur. Saya aku yakin seluruh pelaku ekonomi rakyat di semua kawasan, pedagang kaki lima, warung kelontong, warung Tegal, soto Lamongan, dan semuanya akan memilih dan mencoblos Mas Pram menang satu putaran 27 November 2024. Oleh karena itu saya akan memimpin sendiri Daihat menangkan Mas Pram jadi gubernur 2024-2029. Dari Mas Pram ini udah disampaikan harapan-harapannya, kira-kira langkah konkret apa yang akan dilakukan Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas support dari APLI dan juga UMKM seluruh Indonesia yang tadi disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum maupun Ketua Jakarta. Karena APLI dan UMKM ini organisasi yang sangat solid, yang betul-betul akarnya di UMKM itu luar biasa. Saya sudah mengenal cukup lama beliau. Dengan dukungan ini pasti secara signifikan akan berarti di lapangan. Karena UMKM itu organisasi yang sangat solid sekali, dan perintah Ketua Umum itu biasanya ditaati karena menjadi kepentingan bersama di antara mereka. Sehingga dengan demikian saya yakin ini energi yang luar biasa, apalagi dalam deklarasi mereka menginginkan menang satu putaran. Untuk itu pasti mereka bekerja lah. Diskusi habis pertemuan tadi, kira-kira ada nggak sih aspirasi yang Ya, hal yang paling prinsip yang diminta adalah jangan ada penggusuran. Permintaan untuk pemberdayaan, dan saya secara prinsip menyetujui itu. Karena memang bagaimanapun Jakarta ini kehidupan masyarakatnya UMKM itu menjadi motor utama. Hampir 98,8% UMKM di Jakarta itu dibutuhkan sekali. Bahkan ketika Car Free Day kita bisa menjadi contoh yang paling baik. Dulu kan awal-awal orang alergi dengan UMKM di Car Free Day. Tapi begitu Car Free Day selesai, UMKM-nya bersih, tidak menjadi penghalang. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin menjadi role model, prototipe bagaimana kita memperlakukan UMKM. Tetap kebersihan Jakarta menjadi utama, tetapi UMKM juga harus diberdayakan. Mas Pram, gimana menanggapi hasil survei yang semakin menanjak Mas belakangan ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ada langkah-langkah ke depan? Pokoknya saya tetap bekerja seperti biasa. Sekarang kurang 23 hari, jadi saya akan tetap keliling seperti biasa, seperti hari ini. Malam ini saya masih ada 2 acara tertutup ya. Jadi setiap hari ya selesai jam 11. Tadi kan ada permintaan untuk tidak menggusur PKL. Dari Mas Pram sendiri apakah punya rencana program untuk menyediakan satu lokasi khusus yang diperuntukkan? Jadi tadi ada permintaan dari UMKM dan APLI untuk kawasan ekonomi khusus berbasis PKL. Saya akan memikirkan mencari ruang untuk itu. Kalau saya jawab sekarang saya pasti ngarang, lihat lokasi aja belum. Tapi semangat itu saya sama dengan Ketua Umum APLI. Ya, makasih ya, makasih. UMKM se-Indonesia, Bapak Baju Barong, Ketua APLI dan saudara sekalian. Penggusuran, no. Pemberdayaan, yes. Penggusuran, no. Pemberdayaan, yes. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memilih dari dulu nggak pernah salah, mudah-mudahan milih saya juga. Sebenarnya suara saya udah habis dari pagi. Setiap hari saya keliling 10 titik sampai 11 titik. Hari ini 11 titik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ali Masukdan.
Yang pertama, beliau betul, Pak Ali betul bahwa saya memang tidak pernah melobi, meminta, ataupun berpikir bahkan untuk menjadi gubernur Jakarta. Saya sudah 25 tahun menjadi pejabat, 25 tahun. Saya ingin istirahat. Sudah cukup, pengen ngomong cucu. Tetapi yang namanya amanah itu di luar dugaan. Saya nggak cerita lagi, tapi amanah ini akhirnya saya jalankan. Setelah saya keliling, yang terbuka, Pak Dokter, mungkin sekitar 150-an yang terbuka. Yang tertutup lebih dari 100, jadi sudah lebih dari 250. Apa yang terjadi dengan diri saya? Melihat banyak begitu persoalan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya di Jakarta. Saya berpikir bahwa Jakarta baik-baik saja. Ternyata persoalan yang paling serius di Jakarta itu, selain PKL yang mengalami di lapangan, panas hujan tadi sesuai dengan marsnya. Terus terang waktu dengerin lagu marsnya tadi saya merinding. Saya dari keluarga yang sangat sederhana, 7 bersaudara, bapak saya guru. Alhamdulillah anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Ketika saya melihat persoalan di bawah, persoalannya kecil-kecil tetapi menyangkut basic hidup masyarakat di bawah. Ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dulu dapat tiba-tiba nggak dapat. Dan yang keras, Bu, ya betul, Bu. Ngomong betul aja kok ragu-ragu, Bu. Yang kalau ngurus KJP-nya harus ke Muara Karang, Rawa Bunga, Muara Karang, Rawa Bunga. Udah pagi-pagi ngantri panjang di Rawa Bunga. Ada yang datang bahkan jam 4 pagi sudah datang. Dan di pingpong tidak dilayani, Pak. Tidak dilayani, di pingpong kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Akhirnya yang ngurus menyerah, pulang, datanya hilang, dipakai orang lain. Maka yang seperti ini sebagai contoh yang harus dirombak total di Jakarta. Kalau saya jadi gubernur, nggak boleh lagi hanya selesai di Rawabunga. Semuanya harus selesai di kecamatannya masing-masing. Di kecamatannya masing-masing. Sekaligus menjawab pertanyaan Dr. Ali tadi mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sebenarnya sudah ada, sampai dikontrak untuk sampai dengan mahasiswa S1. Saya sangat setuju kalau kemudian diberikan ruang kalau anaknya memang pintar untuk bisa S1 atau S2 atau S3. Untuk apa? Memotong garis kemiskinan. Saya ini salah satu contoh. Bahkan saya berpikir anak-anak yang menerima KJP di mana-mana saya selalu tanya, apakah kamu sudah pernah pergi ke Taman Mini Indonesia itu? Belum. Apakah pernah pergi ke Ancol? Belum. Apakah pergi ke Ragunan? Belum. Apakah pernah lihat Monas? Belum. Apakah pernah melihat museum-museum Jakarta? Belum. Kenapa ini saya tanyakan? Saya ketika kelas 2 SD diajak oleh ayah saya pertama kali datang ke Jakarta lihat Monas. Waktu itu saya langsung berpikir, suatu hari saya harus bisa kembali ke Monas sendiri untuk lihat Monas. Ini inspirasi anak kecil. Demikian juga saya yakin anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kalau lihat Taman Mini, betapa budaya bangsa sekarang ini tertata sangat baik di Taman Mini. Di Ancol, ruang permainannya yang banyak. Di Ragunan, demikian juga di Monas. Sekarang bahkan bisa lihat sampai di atas. Museum-museum Jakarta dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membuka wawasan dan keinginan anak-anak saudara-saudara sekalian untuk maju. Untuk maju. Sehingga dengan demikian maka untuk pendidikan anak dan juga kesehatan anak saya akan nomor satukan
Bahkan kalau Pak Prabowo punya program makan siang gratis bergizi, saya akan punya program sarapan pagi gratis bergizi. Apakah dananya ada? Ada. Anggaran pendapatan daerah di Jakarta ini sudah 91 triliun. Padahal untuk kebutuhan sarapan pagi gratis hanya kecil untuk Jakarta. Nasi uduk apapun. Dan yang penting, nggak boleh untuk pengadaan itu adalah vendor-vendor yang besar. Harus dibuka untuk UMKM. Nggak boleh vendor besar. Harus dibuka untuk UMKM. Jadi cara-cara saya berpikir adalah seperti itu. Termasuk untuk RT RW, Dasawisma, kemudian Jumantik, semuanya Bu, saya kalikan 2. RT dari 2 juta menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5, Jumantik dari 500 menjadi 1 juta. Termasuk PKK dan Posyandu yang selama ini nggak pernah dapat, maka kami akan buatkan pergubnya supaya ada payung hukum. Jadi cara berpikir saya adalah kalau ditanya apa program paling utama saya, menyelesaikan itu, menyelesaikan itu, termasuk memasang CCTV di seluruh RT RW se-Jakarta. Kenapa itu diperlukan? Untuk satu, supaya mengurangi kriminalitas. Kedua, mengurangi tawuran. Ketiga, mengurangi pencurian. Yang keempat yang saya khawatir adalah narkoba. Itulah yang diadakan, tapi ada yang kelima. Kalau bapak-bapak lirik sama ibu yang bukan istrinya ketahuan. Karena diawasin sama-sama oleh CCTV. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berikutnya saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ali Mansur. Saya dengan yel-yel tadi di awal, penggusuran no, pemberdayaan yes, saya bagian dari komitmen itu. Karena udah dianggap sebagai dewan kehormatan. Kalau nggak belani UMKM ke Banten. Dulu kalau saya cerita pasti nggak percaya. Dulu kecil saya jualan manisan untuk membantu keluarga. Kan ini sebenarnya bagian dari UMKM juga. Sampai kemudian saya kuliah di ITB, saya jualan manisan dan kacang yang diplastikin. Karena kami sederhana dan saya tidak malu untuk itu. Tetapi karena kerja keras, sungguh-sungguh, dan saya juga bukan untuk mengatakan bahwa saya sukses, bukan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari banyak anak-anak kecil di Jakarta. Dan saya udah lihat persoalannya. Di sana saya juga mengatakan yang sama pada Dr. Ali. Kalau saya jadi gubernur, maka ini tidak digusur, tapi ada tapinya. Jangan kemudian daerah itu berkembang menjadi daerah kumuh. Termasuk di Cengkareng, di Cideng juga ada yang seperti itu. Jadi pengalaman saya melihat di lapangan akhirnya membuat saya dalam menangani persoalan-persoalan yang seperti ini, pasti saya akan lebih berpihak kepada UMKM. Termasuk waktu saya pergi ke pasar muncul yang tidak dibangun-bangun lebih dari 9 tahun. Karena apa? Karena yang membangun pada waktu itu diindikasikan ada temuan masalah hukum. Kalau saya begitu jadi gubernur akan saya selesaikan. Kenapa? Saya nyuri aja enggak, ngentet aja juga enggak, dan itu harus diselesaikan. Kalau enggak, kasihan para pedagangnya, sangat kasihan para pedagang di sana.